Selamat siang, perkenalkan saya Septiani Maniwa dari jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya bersama dengan rekan saya Diana Abulais tentang identifikasi senyawa kimia dalam biji kopi sangrai jenis Arabica asal Papua secara gas kromatografi mass spektrometri atau yang lebih dikenal dengan GCMS. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa kopi adalah minuman yang digemari oleh hampir semua kalangan, baik tua maupun muda, pria maupun wanita. Dan pada umumnya, kopi disajikan dalam bentuk minuman yang dibuat dari seduhan air panas serbuk biji kopi sangrai, di mana di dalam serbuk biji kopi sangrai tersebut terdapat lebih dari 1000 komponen kimia yang menghasilkan aroma dan cita rasa yang sangat khas. Nah, komponen-komponen kimia tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis, letak geografis, proses pengolahan, dan cara penyajiannya. Yang kedua, kita bisa melihat di sini bahwa di beberapa wilayah di Papua tumbuh berbagai jenis kopi. Nah, kita bisa lihat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ada kopi Wamena, di wilayah Kabupaten Lanijaya ada kopi Lanijaya, kemudian di wilayah Pegunungan Bintang ada kopi Pegunungan Bintang, di wilayah Mimika ada kopi Amokme, di wilayah Nabire dan Paniai ada kopi Obayo dan Monemani, kemudian di wilayah Serui ada kopi Ambai Diru. Nah, dalam penelitian ini kami mengambil sampel dari kopi Wamena dan kopi Lanijaya. Nah, berikut ini adalah karakter dari biji kopi Arabica asal Wamena dan Lanijaya. Nah, varietas keduanya adalah Arabica dengan proses pengeringan natural sunlight menggunakan matahari. Kemudian rasanya kopi Wamena memiliki tingkat keasaman yang medium, sementara kopi Lanijaya memiliki tingkat keasaman rendah dan tingkat kemanisan yang cukup tinggi. Kopi Wamena tumbuh di 1600 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, dan kopi Lanijaya tumbuh di 2150 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya metodologi penelitian dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama preparasi sampel, ekstraksi, dan identifikasi senyawa. Nah, yang pertama, sampel dipreparasi dengan cara menyangrai biji kopi hijau, kemudian biji kopi sangrainya kita haluskan sehingga diperoleh serbuk biji kopi sangrai. Nah, serbuk biji kopi sangrai ini kemudian diekstraksi dengan metode sokletasi menggunakan metanol sebagai pelarut pada suhu 64 derajat Celcius. Hasil sokletasi berupa ekstrak cair kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator sehingga kita dapatkan ekstrak kental. Nah, ekstrak kental yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan GCMS. Nah, dari hasil analisis GCMS diperoleh kromatogram, dan kemudian nanti kromatogramnya kita analisis menggunakan library Wiley dan library NIST, sehingga kita akan dapatkan senyawa-senyawa kimia apa saja yang terkandung dalam ekstrak biji kopi tersebut. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, kita dapatkan bahwa ekstrak biji kopi Wamena ini menghasilkan 42 puncak yang menunjukkan bahwa terdapat 42 senyawa yang berhasil diidentifikasi dalam biji kopi Wamena. Sementara itu, kromatogram dari ekstrak biji kopi Lanijaya menghasilkan 31 puncak, yang artinya terdapat 31 senyawa yang dapat diidentifikasi dalam ekstrak biji kopi Lanijaya. Nah, selanjutnya kromatogram ini dianalisis dengan menggunakan library Wiley dan library NIST, didapatkan beberapa senyawa kimia utama. Nah, dari 42 senyawa kimia dalam ekstrak biji kopi Wamena, di sini saya hanya mengambil 11 senyawa kimia utamanya saja, yaitu senyawa-senyawa kimia yang memiliki persen area di atas 1%. Nah, dari 11 senyawa kimia ini kemudian saya fokuskan lagi menjadi 3 senyawa besar, 3 senyawa utama, yaitu yang pertama adalah pada puncak 7,
dengan persen areanya 24,34. Nah, kita identifikasi senyawanya adalah asam oktadekanoat atau asam stearat. Kemudian di puncak 13 dengan persen area 24,86%, senyawa yang berhasil teridentifikasi adalah asam 9 oktadekanoat atau asam oleat. Dan kemudian di puncak 40 pada persen area 14,06, senyawa kimia yang berhasil teridentifikasi adalah kolesta 8,24 Dn3-ol. Yang berikut ini adalah spektra fragmentasi dari 3 senyawa besar tadi. Kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya adalah analisis kromatogram dari ekstrak biji kopi Lanijaya. Nah, dari 31 senyawa yang teridentifikasi, di sini saya mengambil 11 senyawa kimia utama saja, dan dari 11 senyawa tersebut kita akan melihat di sini ada 3 senyawa utama yang persentasinya cukup besar, yaitu pada puncak ketiga dengan persen area sebesar 13,43. Senyawa yang berhasil teridentifikasi adalah 2 heptanal. Kemudian pada puncak 12 dengan persen area 5,05, senyawa kimia yang berhasil teridentifikasi adalah nonenal. Kemudian puncak 15 dengan persen area 47,62%, senyawa kimia yang teridentifikasi adalah dekanal. Nah, selain 3 senyawa tersebut, ekstrak biji kopi Lanijaya juga mengandung kolesta sama seperti dengan ekstrak biji kopi Wamena. Nah, di sini di puncak ke-30 persen areanya tidak terlalu besar, yaitu sebesar 2,14. Nah, ini juga teridentifikasi kolesta 8,24 Dn3-ol. Nah, ini adalah spektra fragmentasi dari 3 komponen utama dalam ekstrak kopi Lanijaya tadi. Nah, dari situ kita bisa lihat di sini ada beberapa komponen utama. Di sini saya mengambil 3 komponen utama saja dari kedua ekstrak tersebut, yaitu asam oktadekanoat yang memiliki struktur seperti yang ada di layar. Nah, di sini kita lihat dari strukturnya ternyata asam oktadekanoat memiliki gugus karboksilat. Ya, dia termasuk golongan senyawa asam alkanoat, yaitu asam lemak. Kemudian yang kedua adalah dekanal dengan struktur seperti yang ada di layar. Di sini terlihat dari strukturnya terlihat bahwa pada dekanal ada gugus aldehid, jadi golongan senyawanya adalah aldehid. Kemudian yang ketiga ada kolesta 8,24 Dn3-ol dengan struktur seperti ini. Nah, ini termasuk golongan senyawa terpenoid. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa asam-asam alkanoat inilah yang memberikan rasa asam pada biji kopi Wamena maupun biji kopi Lanijaya. Kemudian aldehid yang terdapat di dalam kedua biji kopi ini menghasilkan rasa manis dan juga aroma serta cita rasa yang khas dari biji kopi. Sementara itu yang kolesta ini sebagai penyumbang aktivitas antioksidan dari biji kopi. Oke. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa terdapat 41 senyawa kimia dalam ekstrak biji kopi Sangrai asal Wamena dan 31 senyawa kimia dalam ekstrak biji kopi Sangrai asal Lanijaya yang dianalisis dengan menggunakan GCMS. Kemudian yang kedua, komponen utama yang terkandung dalam kedua ekstrak biji kopi tersebut adalah sebagian besar berupa asam-asam alkanoat, aldehid, dan kolesta atau terpenoid. Dan yang ketiga, komponen yang paling dominan dalam biji kopi Wamena adalah asam alkanoat, sedangkan dalam biji kopi Lanijaya adalah aldehid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, dan pada kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas MIPA yang telah memberikan bantuan dana sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan. Terima kasih dan selamat siang.